Oke, selalu semuanya kita akan belajar lagi matematika dengan Miss Resti. Kali ini masih berkaitan tentang matriks. Materinya tentang adjoint dan inverse matriks. Untuk adjoint 2 kali 2, jika diketahui matriks A, B, C, dan D dengan ukuran 2 kali 2, maka adjointnya adalah diagonal utama kalian tukar, sedangkan diagonal lainnya kalian kalikan dengan negatif. Oke, untuk inverse 2 kali 2 dinyatakan sebagai matriks persegi A mempunyai inverse jika ada matriks B sedemikian hingga ketika dikalikan A kali B itu akan sama dengan B kali A dan akan sama dengan matriks identitas. Dengan demikian, maka A dan B disebut saling inverse. Berikut ini adalah salah satu syarat untuk matriks A mempunyai inverse. Syarat yang pertama, jika determinan A sama dengan 0, maka matriks A tidak mempunyai inverse. Oleh karena itu, dikatakan matriks A sebagai matriks singular. Jika matriks A tidak sama dengan 0 determinannya, maka dikatakan bahwa A mempunyai inverse. Dan matriks A disebut matriks non-singular. Jadi dia akan mempunyai inverse jika determinannya tidak sama dengan 0. Lalu rumusnya apa? Rumusnya adalah A inverse. Inverse dilambangkan dengan negatif 1 di atas ya. Sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoint A. Oke, adjoint tadi kita sudah belajar tentang adjoint. Berarti diagonal utamanya kalian tukar, sedangkan diagonal lainnya kalian kalikan 1. Untuk matriks berordo 3 kali 3, kita harus memahami tentang matriks minor, kofaktor, dan adjoint. Yang pertama yaitu tentang matriks minor. Di sini dikatakan bahwa matriks minor MIJ, di mana I itu adalah baris, J itu adalah kolom, diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemen pada baris ke I dan kolom ke J matriks A berordo 3 kali 3, sehingga dapat matriks baru dengan ordo 2 kali 2. Determinan dan matriks tersebut disebut minor dari determinan matriks A, atau kalian tuliskan sebagai determinan MIJ. Ini adalah notasinya. Kita lihat misalkan secara bentuk umum ya, jika diketahui matriks A 3 kali 3, elemennya A11 sampai A33, maka matriks minornya adalah sebagai berikut. Caranya, kita misalkan ingin mencari minor dari 11, baris ke 1, kolom ke 1. Minornya itu apa? Kita tutup baris pertama dan lalu kita tutup juga kolom yang pertama, sedemikian hingga elemen-elemen yang tersisa kita determinankan. Tinggal A22, A23, A32, A33, lalu kita determinankan. Contoh lainnya untuk matriks 1, 2 ya. Untuk matriks 1, 2 berarti baris pertama kita tutup seperti itu. Kolom yang kedua kita tutup. Sisanya apa? A21, A23, A31, A33. Oke, contoh yang terakhir, misalkan kita mau cari baris kedua M21, baris kedua, kolom kedua, baris ke-1. Oke, jadi baris kedua, kolom ke-1, baris kedua, kolom ke-1. Berarti M21 sisanya A12, A13, A32, A33. Itu untuk matriks minor. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu kofaktor. Kofaktor dari baris ke I dan kolom ke J dituliskan notasinya AIJ. Lalu untuk menentukan kofaktor sendiri, yaitu kalian kalikan -1 kali I atau kali baris ditambah J kolom dikali minor yang tadi kalian telah kerjakan. Sehingga untuk A11 berarti -1 dikali 1 tambah 1. Oke, ini pangkat ya, bukan ditambah seperti ini ya. Ini adalah merupakan pangkat. Berarti kali M11, sedemikian hingga M1, determinan M11. Jika kalian perhatikan,
bahwa di sini untuk baris dan kolom yang ditambahkan jika dia hasilnya genap, dia akan memiliki positif kofaktor. Jika dia baris dan kolomnya ditambahkan dia ganjil, maka akan mendapatkan kofaktor bernilai negatif. Gitu ya. Kalau dia genap, berarti dia positif. Gitu aja terus-terusnya, sedemikian hingga matriks kofaktor yang terakhir. Setelah kalian mencari kofaktornya, kalian masukkan ke matriks kofaktor. Kalian susun apa yang telah kalian cari. Setelah itu, baru kita dapat menentukan adjoint. Adjoint di sini berarti transpose dari matriks kofaktor yang tadinya harusnya A12 itu baris pertama, kolom kedua harusnya ada di sebelah atas ini. Karena dia ditranspose, dia akan menjadi di bawah A11. Demikian hingga yang tadinya baris pertama jadi kolom pertama, yang tadinya baris ditukar dengan yang kolom ditukar dengan yang baris. Setelah belajar adjoint, berarti sudah lengkap ya. Kita sudah punya determinan, kita sudah punya adjoint. Jadi untuk inverse 3x3 itu sama dengan 2x2, yaitu di mana A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Oke, kita masukin contoh. Diketahui ada matriks 3x3, yaitu A yang terdiri dari 123, 253, 108. Dicari inversenya, maka pertama-tama kita cari dulu determinannya. Yang ke kanan dikurang yang ke kiri, sehingga hasilnya negatif 1. Setelah itu kita cari langsung kofaktornya. Kofaktor adalah jika dia itu ditambahkan baris dan kolom ditambahkan dia itu genap, maka hasilnya kofaktor A11 adalah positif dari minor 11. Jika A12 itu kan berarti 3, kan dia ganjil. Kalau ganjil berarti hasilnya kofaktornya adalah negatif dari M12. Sedemikian hingga selanjutnya, sehingga kalian akan mendapatkan adjointnya itu adalah 40, negatif 16, negatif 9, negatif 1, 13, 5, 3, negatif 5, 2, dan 1. Karena ditanya inverse, maka kita masukkan ke rumus. Berarti A inverse adalah 1 per determinan. Determinannya berapa tadi? Negatif 1. Kalian tuliskan di sini. Lalu dikalikan dengan adjoint. Oke, 1 dikurang negatif 1, berarti negatif 1 ya. 1 dibagi negatif 1, maka negatif 1 dikalikan ke dalam, berarti hasilnya nanti inversenya adalah negatif 40, 16, 9, 13, negatif 5, negatif 3, negatif 5, negatif 2 positif, lalu 1. Oke, kalian harus ingat bahwa skalar dikali matriks adalah skalarnya dikalikan dengan elemen-elemen yang ada di matriks tersebut, semua elemen. Begitu. Itu saja untuk penjelasannya, kalian boleh mengulang kembali. Lalu di slide terakhir seperti biasa untuk bukti belajar, kalian dapat mengerjakan A dan B. Lalu kirimkan ke email setelah pembelajaran. Jangan lupa juga cantumkan beberapa rangkuman-rangkuman kecil, rumus-rumusnya, untuk dikumpulkan juga ke email. Oke, sekian itu saja. Kita lanjutkan pembelajaran di hari selanjutnya dengan pembahasan aplikasi dari matriks di kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.